tulis teman-teman besok tuh rudal, Rudi lalu. Ya, jadi yang kedua berikutnya Pak Rikwanto, tahu teman-teman ya, bukan bintang Polri lagi tapi bintang Komisi 3, Partai Golkar, pimpinan Ibu Sari Yuliati, Sarifah Ustazah, Partai Golkar, jauh-jauh dari NTB ya, dari Dapil kita hadir ke sini. Saya Habibur Rahman, kiri saya pengampu kita semua, Ketua MKD DPR RI yang mulia, satu-satunya yang dipanggil yang mulia di antara sini kita, Nazarudin Degam, Ketua MKD DPR RI. Berikutnya Pak Hasbiallah Ilyas, ini bintang dari Timur Jakarta, PKB. Berikutnya Pak Nabil dari Nasdem, ya, Partai Nasdem. Ya teman-teman, pertama-tama sebelum saya sampaikan catatan ini adalah saya perlu jelaskan yang dimaksud Komisi 3 adalah sebuah institusi ini gitu. Jadi Komisi 3 itu anggotanya mungkin bisa ada periode lalu, ada periode saat ini, tapi institusi Komisi 3 itu ada sepanjang DPR ini ada, karena sekretariatnya tetap ada. Jadi ini adalah catatan hari ini adalah catatan yang dimasukkan kepada Komisi 3 sebagai institusi. Karena kan DPR RI periode ini kan dilantik Oktober tanggal 1 ya. Nah, tapi sebagian dari sini memang adalah anggota Komisi 3 periode sebelumnya. Saya di periode di bulan Januari sampai dengan Oktober 2024 saya adalah wakil ketua komisi. Dan saya ketua Pak Degam adalah Kapoksi. Oke. Ya, pertama kami sampaikan ya, mulai ya teman-teman ya. Komisi 3 sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan yang memiliki ruang lingkup kerja di bidang penegakan hukum perlu memberikan catatan akhir tahun di penghujung tahun ini terhadap mitra kerja Komisi 3 DPR RI serta catatan terkait program legislasi dan laporan pengaduan masyarakat. Yang pertama tentang pengaduan masyarakat ya, karena ini memang kita gas terus ya sepanjang 2024. Sepanjang tahun 2024 ya, Komisi 3 DPR RI menerima 469 laporan pengaduan masyarakat. Banyak laporan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat percaya dengan Komisi 3 untuk segera menindaklanjuti pengaduan tersebut. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut telah Komisi 3 DPR RI teruskan kepada mitra dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh mitra kerja terkait. Ya, Komisi 3 DPR RI pada periode ini telah menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat, khususnya melakukan RDP maupun dengan RDPU dengan 11 pihak yang telah menghasilkan berbagai rekomendasi untuk perbaikan dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adil, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah ini dia, ada data, ini data ya bukan asumsi, data yang masuk. Mitra kerja dengan aduan terbanyak, jadi kita bikin pemeringkatan lah ya, dalam konteks kuantitas ya, aduan yang terbanyak. Pertama dunia peradilan, tapi masyarakat nggak mengadukan Mahkamah Agung secara khusus, tapi pengadilan ini, pengadilan itu ya, sehingga kami kategorikan sebagai pengaduan ke Mahkamah Agung. Jumlah aduannya 149, persentasenya hampir sepertiga dari aduan yang masuk, yaitu 31,7%. Keterangan jenis aduan kebanyakan tentang perkara ya, penanganan perkara, mafia peradilan, mafia pertanahan, dan profesionalisme pelayanan publik. Yang kedua terkait narkoba ya, BNN. Nah ini ada 113 aduan ya, 24,1%, persentasenya hampir seperempatnya. Penanganan perkara narkotika, profesionalisme pelayanan publik ke BNN. Yang ketiga adalah Kejaksaan Republik Indonesia, 85 aduan ya, persentasenya 18,2%. Penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan pelanggaran pidana oleh oknum anggota, dan pelanggaran kode etik. Keempat, Polri, jumlah aduannya 60, presentasinya 12,7% ya. Hal ihwal yang diadukan penanganan perkara, profesionalisme pelayanan publik, penyalahgunaan wewenang,
pelanggaran kode etik oleh oknum anggota. Keempat, KPK 23, aduan 4,9%, penanganan perkara korupsi dan profesionalisme pelayanan. Polisi menggerebek kos-kosan di Jalan Ulu Jami Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Rabu. Aduan 3,8%, penanganan perkara profesionalisme pelayanan publik dan penyalahgunaan wewenang. Komisi Yudisial 13, laporan 13 aduan 2,7%, profesionalisme pelayanan publik dan penyalahgunaan wewenang. PPATK 8 aduan 1,9%. Penelusuran transaksi terkait tindak pidana. Nah, untuk sampai periode Oktober 2024 sebetulnya juga ada aduan terkait Komnas HAM, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, terutama Dirjen Pemasyarakatan, ya, dan Imigrasi, tetapi tidak kami sampaikan karena saat ini bukan lagi menjadi mitra Komisi 3, walaupun kalau itu dimasukkan presentasinya ini bisa berubah, ya. Tapi dengan dikeluarkannya yang dari sektor HAM dan dari Kemenkumham, nah komposisinya menjadi seperti ini. Nah, tadi laporan. Nah, sekarang bagaimana respon, ya? Respon yang dilakukan oleh institusi yang dilaporkan. Jadi ketika ada laporan, kami biasanya membuat PDF dokumen tersebut, lalu kami kirimkan ke mitra terkait. Misalnya ada teman di sini, teman wartawan melaporkan Polres Metro Lampung. Bentuk laporannya kami PDF-kan, kami kirim ke Kapolres tempat. Nah, kami minta tindak lanjutnya seperti apa. Nah, biasanya langsung, ada yang langsung merespon. Yang paling aktif merespon itu Polri. Jadi Polri adalah mitra Komisi 3 yang paling responsif menindaklanjuti temuan dari aduan dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi 3. Tingkatnya hampir 94%, hampir 100%. Kenapa? Karena setiap kita tindaklanjuti aduan tersebut langsung direspon. Kapolresnya langsung telepon, ya, langsung memberikan data-data terkait. Dan langsung saat itu kita komunikasikan, ya, kita kawal terus bagaimana penanganannya. Kedua, Kejaksaan Republik Indonesia. Tingkat responnya adalah 89%. Komisi Yudisial 85%. PPATK kurang lebih sama, Mahkamah Konstitusi 78%, KPK, BNN dan MA. Ya. Ini tingkat respon. Nah, ini ada beberapa highlight, ya. Pengaduan masyarakat ke Komisi 3 DPR RI, ya, 2024-2009 melalui RDP, RDPU dan tindak lanjutnya oleh mitra kerja. Soal Ibda Rudi Soik, ya. Jadi kami sudah mendapat konfirmasi, ya, Ibda Rudi Soik ini kan yang tadinya akan di PTDH-kan karena menginfokan soal BBM ilegal, ya. Kami sudah mendapatkan konfirmasi bahwa terhadap Pak Rudi Soik ini tidak jadi dikenakan PTDH, pemberian tidak dengan hormat. Kalau teman-teman ingat kan kemarin ada di sini, ya, kita panggil, ya. Kedua, RDPU dengan Kapolda Sulawesi Tengah. Nah, ini ada di 2 periode sebetulnya. Periode pertama ketika sebelum pelantikan yang ini, lalu yang kedua setelah pelantikan. Menarik sekali dalam memproses aduan ini, ya. Tadinya kan dilaporkan ada orang meninggal dan dikatakan meninggal dengan wajar, ya. Kalau teman-teman ingat di sini sampai Pak Arteria Dahlan marah-marah, ya, karena waktu Zoom itu, ya, ada yang ketawa-ketawa itu dari pihak kepolisiannya. Nah, kami meminta waktu itu Polda Sulawesi Tengah untuk mengejar lagi nih. Ada apa sampai ada orang meninggal, dan ternyata akhirnya setelah RDPU dan Komisi 3 bisa ditemukan fakta bahwa meninggalnya tidak wajar karena dianiaya, ya, dan pelakunya dikenakan PTDH, ya. Kemudian juga RDPU dengan pemilik penghuni apartemen Geraha Cempaka Mas, ya. Ini kita ada beberapa kesimpulan, rekomendasi tersebut sampai saat ini ditaati oleh
kepolisian, ya. Kemudian RDPU dengan kalau nggak kebaca di dengan Saudara Safrawi Niti Putra Wijaya, anggota DPR, anggota ya Bandung, ya. Rekomendasi telah disampaikan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. RDPU dengan PT Jaya Bersama Indo, ya. RDPU kuasa almarhum Aulia Risma Lestari yang mendengarkan laporan adanya dugaan tindak pidana perundungan, ya. Ya. Kita sudah sampaikan kepada Pak Degam nggak kebaca, ya, Kapolda Jawa Tengah, ya. RDPU dengan kuasa hukum Agus Warmon, ya. Ini juga sudah kita tindak lanjuti dan suratnya sudah disampaikan, ya. Terus, mungkin teman-teman bisa baca, tapi yang paling fenomenal juga menurut saya adalah RDPU terkait kasus tewasnya Dini Sera. Teman-teman ingat, ya, Dini Sera Avianti yang meninggal dunia karena ditabrak dan dilindas mobil oleh Ronald Tanur, ya. Yang awalnya hakimnya membebaskan, ya. Tapi setelah RDPU kita kejar terus, ya, baik Komisi Yudisial, ya, Kepolisian dan lain sebagainya, Mahkamah Agung, Kejaksaan, ya. Saya ingat betul waktu itu salah satu rekomendasi kita meminta kepada aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK untuk menyelidiki latar belakang vonis bebas terhadap pelaku pembunuhan ini, ya. Akhirnya berdasarkan rekomendasi dari Komisi 3, mitra-mitra tersebut bekerja dan akhirnya didapatkan, ya, ternyata di balik vonis bebas itu terjadi tindak pidana korupsi berupa suap, ya. Itu prosesnya ada di 2 periode Komisi 3 ini, ya. Teman-teman, ya, ada beberapa catatan, ya. Yang pertama, catatan pengawasan terhadap Kepolisian Republik Indonesia, ya. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi akuntabilitas Polri, ya, dan responsibilitas dalam penegakan hukum di berbagai bidang seperti sumber daya alam, narkotika, mafia tanah, dan judi online. Kemudian kedua, Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi kepada Kapolri yang memelihara ketertiban keamanan masyarakat dengan inovasi program dan operasi pengamanan yang efektif di berbagai kegiatan seperti Pilpres, Pilkada, dan Hari Raya Keagamaan. Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi kepada Polri yang telah memberikan sanksi tegas kepada oknum yang melakukan pelanggaran dan meminta agar kepolisian lebih responsif dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Ya, coba teman-teman cek, ya. Hampir semua di kasus-kasus yang menarik perhatian itu, yang ada korban misalnya, pelakunya di PTDH. Oknum anggota Polri-nya di PTDH. Yang Jambi itu di PTDH, ya, 2 orang. Yang Sulteng juga di PTDH, ya. Yang mana Sumatera Barat tentu itu di PTDH, ya, yang Dadang ya, yang dor itu, ya. Oke. Catatan pengawasan terhadap Kejaksaan Republik Indonesia mencatat perlunya peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi dalam sektor penegakan hukum oleh Kejaksaan. Komisi 3 DPR RI mencatat terkait fungsi penanganan perkara Kejaksaan ada serta memberi catatan agar Kejaksaan meningkatkan penanganan perkara yang menyangkut keuangan atau perekonomian negara seperti korupsi dan sumber daya alam, serta memastikan penegakan hukum yang dilakukan mampu secara seimbang membantu dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Jadi catatannya, ya, kalau Kejaksaan ini kan core-nya itu salah satu core pentingnya
adalah di bidang tipikor, ya. Nah, sebetulnya di bidang tipikor ini pada akhirnya tujuan utama pemberantasan korupsi adalah bagaimana penyelamatan keuangan negara, yaitu the real asset recovery. Tujuan utamanya itu. Jadi bagaimana seberapa banyak pun orang, ya, dipidanakan, dipenjarakan, ya, akan kurang maknanya kalau kembalinya uang yang dikorupsi, ya, uang yang dicuri ke negara itu tidak signifikan. Karena yang paling penting itu sebetulnya itu, ya, nggak boleh diabaikan. Jadi misalnya dalam expose suatu perkara declare di awal total kerugian negaranya cukup besar. Kita melihat di akhirnya seperti apa, berapa yang pada akhirnya bisa masuk ke kas negara dari pemberantasan korupsi tersebut. Lalu Komisi 3 DPR juga mencatat pula tata kelola organisasi dan SDM kejaksaan, sehingga kejaksaan perlu meningkatkan manajemen dan reformasi birokrasi secara terukur. KPK, sebetulnya KPK yang periode ini belum bisa banyak diberi ini, ya, judgement penilaian, ya, karena baru saja dilantik beberapa minggu yang lalu, ya. BNN, ya, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi upaya BNN di tengah keterbatasan sumber daya untuk pemetaan dan pengungkapan jaringan penyelundupan narkotika. Jadi memang BNN ini sedih sekali, ya, tugasnya maha berat, tapi anggarannya minim, fasilitasnya minim, anggotanya sedikit, gitu. Ya, lalu Komisi 3 DPR RI juga mencatat upaya BNN untuk meningkatkan kerjasama, sehingga Komisi 3 DPR RI juga mendorong agar BNN dapat terus berupaya untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka penguatan dan peningkatan kapasitas maupun dalam melakukan penindakan. Dalam hal kebijakan, Komisi 3 DPR RI juga mencatat perlunya perbaikan dalam undang-undang narkoba, ya, dan psikotropika, serta kebijakan pelaksanaan untuk mengedepankan pendekatan rehabilitasi. Nah, ini teman-teman, ya, kalau yang komunikasi terjalin di lintas fraksi selama ini memang kecenderungan kawan-kawan Komisi 3 adalah pendekatan rehabilitasi untuk pengguna, ya, pengguna. Dan ini sepertinya sudah dimulai oleh pemerintah, ya, adanya kebijakan amnesti untuk pengguna, ya. Amnesti itu artinya nantinya orang yang direhabilitasi, ya. Pengguna ini direhabilitasi, bukan dihukum penjara. PPATK, ya, kami mengapresiasi kegiatan pelacakan terhadap sejumlah transaksi keuangan yang menyangkut tindak pidana seperti narkotika ilegal, judol, dan lainnya. Komisi 3 DPR juga mencatat pentingnya PPATK untuk meningkatkan kapasitas dengan terus mengikuti perkembangan teknologi dan sinergi. Ya, Mahkamah Agung, ya, mungkin nanti bisa teman-teman ekspos sendiri, ya, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, ya, karena waktu terbatas, mungkin ada teman-teman ingin memberikan tambahan, dimulai dengan Ibu Wakil Ketua, Bu Sari, sedikit. Ya, tambahan apa? Ya, cukup. Ya, atau Pak Rikwanto, silakan. Aja. Ya. Wakil Pak Rikwanto, ya, aja. Oh ya, ini di fait accompli sama Ketua Komisi 3, tapi teman-teman sudah lihat bahwa selama ini Ketua kita itu rajin sekali untuk concern terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat yang dialamatkan ke Komisi 3, yang tujuannya adalah fungsi pengawasan terhadap mitra-mitra Komisi 3. Dan alhamdulillah sejauh ini hasilnya banyak sekali oknum-oknum mitra Komisi 3 yang seharusnya memang mereka bersalah, maka tadi Pak Ketua sebutkan mereka mendapatkan PTDH, dan banyak juga mereka yang seharusnya tidak di PTDH-kan, ketika banyak pengaduan masyarakat ke kita, maka keputusan itu ditinjau ulang kembali.
Jadi alhamdulillah kebijakan ini banyak memberikan manfaat buat masyarakat Indonesia, karena DPR bisa meningkatkan fungsi pengawasan dari memaksimalkan fungsi pengawasan berdasarkan laporan dari masyarakat. Mungkin kedepannya kita juga akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin mengadukan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, baik itu menurut kita Pak Rikwanto ya mungkin menurut kita itu tidak terlalu perlu untuk dilaporkan, tetapi laporkan saja, karena kadang-kadang yang menurut kita tidak perlu, ternyata di balik semua kasus itu ternyata terdapat kasus-kasus yang luar biasa. Jadi saya menghimbau masyarakat untuk kita sama-sama bahu-membahu, baik masyarakat, anggota DPR maupun mitra kerja Komisi 3, untuk kita sama-sama melihat kasus-kasus yang ada di masyarakat untuk kedepannya lagi agar semakin minimize apa yang ada di masyarakat. Mungkin itu ketua dari saya. Ya. Terima kasih. Teman-teman sekretariat tolong dikasih nanti ya teman-teman ya, tampilan tadi ya. Kita ke Mbak Ica, Pak Rikwanto, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Seizin Pak Ketua, laporan catatan akhir tahun terhadap mitra kerja Komisi 3 DPR RI ini salah satu maksudnya adalah wujud akuntabilitas Komisi 3 terhadap masyarakat, terhadap rakyat Indonesia. Walaupun baru 2 bulan bekerja, namun sudah banyak masalah-masalah yang dilaporkan terpecahkan. Ke depan, awal tahun nanti, mudah-mudahan kepercayaan kepada Komisi 3 meningkat. Dan bagi masyarakat siapapun yang punya masalah terhadap hukum terutama, yang macet, yang tidak terpuaskan dalam arti yang objektif, silakan ya, di RDP-kan di Komisi 3 ini. Mudah-mudahan ada solusi, ada jalan keluar. Karena memang salah satu tugas DPR ini, terutama Komisi 3 adalah membantu masyarakat, membantu rakyat Indonesia dalam hal masalah-masalah hukum. Ya, silakan masyarakat yang akan mengadukan. Kita juga dalam waktu dekat ini, izin Pak Ketua ya, kita bentuk panja juga ya. Ada panja masalah-masalah pertambangan, masalah mafia hukum, masalah cyber, masalah narkoba, ya, mafia tanah. Ini kita juga akan kerjakan bila ada masukan-masukan atau kita temukan sendiri yang tidak ada beres di lapangan, tidak lurus, ya, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kita bisa bahas di panja ini untuk cari jalan yang terbaik, tentunya jalan kebenaran. Demikian, terima kasih. Teman-teman, karena ini kan Komisi 3, periode ini mitranya kan tinggal berapa, 7 ya. Kepolisian, Kejaksaan, 8 ya? Ya. 8 ya. Ya, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Yudisial, PPATK, Mahkamah Konstitusi, KPK, BNN, dan Mahkamah Agung. Karena itu memungkinkan bagi kita ya di Komisi 3 ini untuk rapat dengan satker-satker yang teknis. Di besok itu kalau kita rapat tidak sekedar hanya dengan Kapolri bicara umum, dengan JA bicara umum ya. Tapi misalnya dengan Polri Kabar Reskrim, ya kan? Kita bicara soal reskrim. Lalu misalnya dengan Kejaksaan Agung dengan Jamwas, ya, atau Jampitsus. Misalnya juga, ya begitu juga dengan mitra-mitra yang lainnya. Ya, itu akan kita maksimalkan di masa persidangan yang akan datang. Mungkin itu, teman-teman. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. 3 orang dulu ya. Yes. Ayo, ya silakan.
Pulpen dong. Ya, ayo langsung ngomong aja. Satu lagi dong, Cak. Konser itu Indonesia itu. Terus yang kedua, mau bertanya soal bidang damai koruptor ini gimana, karena sudah banyak kritik tuh, termasuk juga Mahfud MD kan bilang kalau ini. Kalau Pak Mahfud orang gagal nggak usah didengar. Dia sendiri memberikan nilai pada dirinya 5 kan. Terus kapan Komisi 3 Komisi KPK juga sudah tuntaskan kasus Harun Masiku, apalagi sempat disebut tidak ada dugaan politisasi. Loh, ini diborong semua kawan-kawannya nggak kebagian. Nah, udah cukup. Ya. Satu soal kinerja kepolisian itu dia namanya fenomena oknum itu kan ada di semua lembaga. Saya berkali-kali sampaikan apakah di Polri, apakah di TNI, apakah di Kejaksaan, apakah di DPR, oknum ada dan mungkin banyak. Tapi yang kita nilai ya kalau fenomena oknum ini adalah bagaimana cara institusi merespon setiap terjadi masalah. Kalau Polri, setahu saya begitu ada kasus PTDH ya yang fatal ya. Palu ya kan nggak bisa disembunyikan tuh. Tahu-tahu begitu kita kejar PTDH ya kan. Kemudian kalau Sumbar jelas, Jambi begitu juga ya kan. Malah 2 orang yang kena PTDH. Jadi kita tentu mengapresiasi. Dan teman-teman rasakan paham sekali kok yang di Komisi 3 ya. Ketika kita lewat sekretariat saja misalnya minta keterangan terhadap hal ihwal dugaan pelanggaran, dalam hitungan jam biasanya langsung direspon oleh Kapolres setempat misalnya ya. Jadi itu yang kita apresiasi, dan ini kita nggak bisa bohong karena memang itu yang terjadi. Kita yakin memang Pak Kapolri mengingatkan kepada jajarannya ya. Setiap masalah tentu mungkin saja terjadi, tapi bagaimana respon penyelesaiannya yaitu yang dituntut maksimal. Soal DWP ini ada 2 sisi ya. Satu sisi tentu kita menghargai ya, menghormati, apresiasi tindakan yang dilakukan Kadif Propam ya. Tapi di sisi lain juga kita perlu saling mengingatkan bahwasanya event-event musik itu memang sangat rawan menjadi ajang penggunaan narkotika. Saya sejak kasus ini mencuat ya, saya mencari informasi ke berbagai pihak. Memang banyak mengatakan, Pak, kalau di situ ya acara seperti ini memang sangat rawan penggunaan narkotika. Nah, jadi kita menghargai apa yang dilakukan oleh Kadif Propam, tapi seharusnya tetap proporsional ya. Kita tahu keberhasilan di narkoba kita luar biasa, membongkar bertonton pengiriman sabu ya, sampai kita kumpulkan data itu banyak sekali keberhasilan mereka. Nah, kalau ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, tentu harus ditindak. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Orang yang melakukan kesalahan ya harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi berat ringannya hukuman, gradasinya tuh harus paralel dengan berat ringannya kesalahan. Ya. Saya sangat percaya Pak Kapolri dan Pak Kadif Propam tahu sekali cara memainkan barang itulah, kurang lebih ya. Ini kan ya Pak ya, kayak sama kita pegang gelas gini, kalau terlalu kenceng bisa pecah gelasnya, kalau kita lepas ya pecah juga. Ya, Pak Rikwanto nanti bisa menjelaskan itu. Ya, lalu tadi soal maaf untuk korupsi, Anda sudah tanyakan ini berkali-kali ya, dimanapun tanya dan berbagai orang sudah sampaikan, ya silakan saja Anda nilai ya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan ya hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal,
Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nah, jadi ya teman-teman ya, itu aja. Saya malas, capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu stressingnya. Gitu. Jadi yang diperdebatkan kalau pengembalian keuangan negara bagaimana orang dihukum, enggak gitu. Kita ini memperdebatkan hal yang remeh-temeh tapi melupakan hal yang paling substansi dalam pemberantasan korupsi. Tinggal saja aparatur negara, kepolisian, kejaksaan, KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya. Gitu loh. Oke? Terus soal Harun Masiku dan lain sebagainya silakan saja KPK memproses. Ya. Kita hormati hak KPK untuk melaksanakan tugasnya, tapi kita hormati juga haknya Pak Hasto ya untuk melakukan pembelaan diri. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada beliau. Ya, kalau soal ini politik nggak politik itu sampai nanti kiamat kita nggak akan selesai berdebat. Ya, pasti akan sangat subjektif. Ya. Orang yang keinjek akan teriak, orang yang nggak keinjek ya akan diam saja. Itulah dunia kita saat ini. Ya. Tapi kalau aturan nanti ditegakkan, yang dituduhkan maupun yang dibantahkan itu harus sama-sama ada buktinya. Itu saja. Oke, ada lagi teman-teman? Ini detik. Iya. Ya. Saya nggak tahu. Ya, ini makanya ini gini. Kami mengklasifikasikannya sebagai aduan ke Mahkamah Agung. Tapi bahasa masyarakat itu dia tidak spesifik ke MA-nya. Ngomong, "Oh, saya ada perkara di pengadilan ini." Merasa dirugikan. Saya ada perkara di pengadilan ini, merasa dirugikan. Saya ada perkara di PT UN, merasa dirugikan. Tapi itu kan bagian dari Mahkamah Agung. Nah, mungkin ramai karena Mahkamah Agung ini kan ada bidang peradilan ini kan ada berapa, PT UN, ada perdata, ada pidana, ada ketenagakerjaan, semuanya kan berujung ke pengadilan. Nah, karena itu mungkin itulah yang membuat paling banyak. Nah, kalau respon, ya terus terang memang paling susah respon. Saya sendiri ya hampir nggak pernah mendapatkan respon dengan institusi di Mahkamah. Kadang-kadang kita mau cari informasi saja, ya kan? Kita sebagai penerima aspirasi masyarakat ingin nanya ke ketua pengadilan, kebetulan kita ada nomor HP-nya, ditolak. Bapak dapat nomor HP saya dari mana? Ya kan? Saya tidak, ini pokoknya hampir nggak pernah, gitu loh. Mungkin ada semacam mungkin dia ingin menjaga independensi, tapi tidak pas menurut saya, karena kami ini kan menyalurkan aspirasi rakyat, gitu kan ya, bukan perkara pribadi kami, bukan kami ingin mengintervensi, tapi apa yang kami dapat di sini kami sampaikan. Mungkin belum ada pemahaman yang sama itu. Kalau Kapolri kan disampaikan, ini kalau ada telepon dari Komisi 3 soal ini mungkin agar direspon, tapi mungkin kalau Mahkamah Agung yang semacam denial, apapun kita sampaikan sama sekali nggak ada. Yes. Ya, sekarang sebetulnya kan sempat ada draft yang dari pemerintah. Apakah akan kita ambil lagi bulat-bulat? Apakah akan kita review sebagian atau seluruhnya? Tapi kalau dari teman-teman bicara lintas fraksi, banyak hal
yang menonjol. Pertama terkait hak tersangka, ya, hak tersangka, terdakwa dan seterusnya ya. Ini yang memang harus kita jadi prioritas ya. Bagaimana operasionalnya itu? Karena de facto banyak orang yang merasa haknya sebagai tersangka itu diabaikan. Apalagi dalam perkara-perkara misalnya yang ada nuansa politisnya, ya, kesulitan untuk dibesuk keluarga, kesulitan untuk mendapat penasihat hukum, kesulitan untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan lain sebagainya. Itu akan kita tinjau bagaimana bisa beroperasi maksimal. Sebenarnya di KUHP sudah diatur, misalnya tersangka berhak mendapat kunjungan penasihat hukum setiap saat pada setiap tingkat pemeriksaan. Tetapi kadang-kadang itu dipatahkan dengan keputusan internal dari lembaga di mitra-mitra kita. Saya nggak mau sebutkan, tapi misalnya ada yang ngatur, oh hanya boleh dibesuk di hari apa, gitu kan, Senin, Kamis dan lain sebagainya. Padahal kan perlu KUHP yang ngaturnya umum, gitu loh. Kemudian juga terkait hak tersangka ini hak advokat, ya. Juga banyak keluhan masukan. Kita kalau berprofesi advokat di rejim KUHP yang sekarang ini hampir nggak ada harganya, ya. Beda dengan teman-teman kalau lihat film film yang lawyer Ally McBeal. Ini zaman sekarang apa tuh? Ada ya, Lincoln lawyer gitu kan, dia bisa berdebat. Ya, kalau kita nggak bisa, hanya bisa mendampingi terdakwa. Orang dipanggil sebagai saksi nggak bisa didampingi, gitu kan? Bisa pun mendampingi sebagai tersangka, gitu kan? Hanya bisa duduk, diam, dengar, catat. Padahal lawyer itu advokat itu adalah mempertahankan hak dari orang yang berpotensi bermasalah hukum atau orang yang sudah bermasalah hukum. Nah, itu kita akan maksimalkan. Yang ketiga juga soal institusi penahanan. Sekarang ini kan institusi penahanan kita berapa Pak Rikwanto ya? Ditahan sebelum vonis itu bisa 60 hari ya? 20, 30, 20, 40, berapa? 50, 80 hari ya? Coba 20 tambah 30, 50. 20 tambah 40, 120 hari. Ya, total 120 hari orang Indonesia itu kalau bermasalah hukum bisa ditahan sebelum dia divonis bersalah atau tidak. Anda bayangkan 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan ya Pak Rudi ya? Ini Pak Rudi ini pengacara nih. Jadi kita misalnya ini ada orang nggak suka dilaporkan ujaran kebencian atau apa gitu kan, ditahan dulu 120 hari, ya kan? Nanti di hari ke 120 baru bisa bebas atau enggak demi hukum ya. Sudah babak belur di luar, ya. Kalau orang ditahan itu kan memiliki keterbatasan untuk membela diri. Ini sangat penting juga di perkara-perkara terkait politik dan ujaran kebencian. Karena kalau saya misalnya, saya siap-siap saja diadukan, dilaporkan. Kalau tidak menjabat DPR ya, berperkara di pengadilan. Yang penting jangan ditahan. Kalau ditahan ya susah membela diri. Gimana mau membela diri? Posisi kita tertahan di kerangkeng gitu kan. Nah itu institusi penahanannya masih ada evaluasi. Jadi konsep pra peradilannya itu kan sekarang negatif. Orang kalau tidak ingin ditahan mengajukan pra peradilan misalnya kan. Nah apakah bisa ya konsep pra peradilannya dibikin aktif, bukan negatif? Artinya tanpa ada gugatan pra peradilan, hakim di awal semacam hakim komisaris menilai dulu nih, bisa nggak nih ditahan orang gitu kan? Itu penting agar tidak terjadi penahanan yang sewenang-wenang. Ya kan banyak tuh asal tangkap dulu, ya udah nanti buktikan di pengadilan, buktikannya 120 hari, udah babak belur ya kan ya, udah lemes duluan. Mungkin itu ya KUHP, dan KUHP kita akan kejar, kita akan panggil berbagai macam elemen masyarakat tuh pada besok ya. Kalau perlu Sabtu Minggu begadang pun kita layani. Oke. Ya, silakan.
prosesnya sudah berjalan. Tidak ada aduan juga. Ya itu dia, Anda tadi mestinya dengar yang saya sampaikan sejak awal, ini mengulang ya. Jadi kasus seperti ini kita wanti-wanti agar ditangani secara proporsional. Pertama, apakah perlu dipanggil atau nggak dipanggil? Kalau sudah kerja ya nggak perlu dipanggil. Ini kan sudah bekerja ya. Kedua, dipanggil itu kan kalau belum kerja. Kedua ya kan ya, situasinya ini kan memang complicated. Di satu sisi kita sangat mengapresiasi. Ini catat lagi, jangan ada yang nanya yang sama lagi ya. Mengapresiasi kerja Kadipropam benar, sangat kita kasih jempol, tapi hukumnya harus profesional. Kenapa? Narkoba ini kan penting untuk kita berantas. Karena keberhasilan di narkoba kita selama ini kan juga cukup luar biasa. Juga ada masukan dari masyarakat bahwa ada event-event tertentu yang memang ya kan ya rawan. Ya, saya nggak menuduh ya, tapi memang rawan gitu loh. Nah itu yang harus kita antisipasi, jangan sampai kita maunya menjadi tourism objek tapi malah jadi ajang orang menikmati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.